wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat insya Allah ya. Sebelum memulai pelajaran, yang alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu sudah share link daftar hadirnya di WhatsApp grup kalian ya. Jangan lupa untuk diisi. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Minggu lalu kita belajar apa ya? Tiara? Mengenai pengertian PPN dan PPNB, Bu. PPN dan PPNBM sama apa lagi, Tiara? Dan Perhitungannya ya. Apa aja nih teorinya? Macam-macam kan teorinya. Mengenai apa saja? PKP, Pengusaha kena pajak, Oh BPP. iya. Apalagi? objek PPN, Objek PPN sama apa lagi? dan faktur faktur pajak. pajak. Oh, faktur pajak ya, kita sudah belajar itu juga ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan slide materi hari ini. Nah, ini bahasan kita hari ini adalah mengenai SSP, PPN, dan PPNBM ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menerapkan saat pembayaran atau penyetoran PPN. Kalian juga bisa mendeskripsikan sarana pembayaran PPN, juga bisa melakukan pengisian PPN, ya. Untuk hari ini, saya akan jelaskan dulu sedikit. Kan materi PPN ini kan sebenarnya sudah kalian pelajari ya. Ketika kalian mempelajari SPT tahunan, itu kalian sudah mempelajari SSP ini. Tapi kita ulang lagi sedikit supaya tidak lupa. Materi hari ini adalah SSP-nya itu mengenai SSP, PPN, dan PPNBM ya. Nah, definisinya apa? Kalau SSP itu ada yang inget nggak kepanjangannya apa SSP? Coba Alif. Surat setoran pajak, Bu. Ah, pinter banget. Nih, surat setoran pajak, benar. Namanya surat setoran pajak berarti fungsinya untuk Dewi, coba Wi, apa Wi? Kalau surat setoran pajak berarti untuk menyetor pajak, Bu. menyetorkan Kali ya, Bu ya? pajak, betul. Jadi fungsinya SSP itu seperti kwitansi ya, untuk menyetorkan Ya. sebagai bukti menyetorkan pajak. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Saya minta tolong dibacakan oleh Tanur deh kasusnya. Tanur? Oke. Yap. Karena pegawai yang biasanya mengurus pajak, perusahaan sudah resign, Tuan Andre menugaskan Santi karyawannya lainnya di bagian keuangan untuk mengurusnya. Nah, sebentar, masih nyambung nih. Ketika Santi pergi ke kantor pos, persepsi untuk membayar, ia ditolak oleh kantor pos tersebut karena tidak memiliki SSP. Terima kasih Tanur sudah dibacakan kasusnya yang panjang ini. Sama-sama, Bu. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa melihat ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa sih kira-kira? Coba Yunita. Masalah yang dihadapi tokohnya yaitu bingung harus menggunakan SSP atau SSE. Oh iya, benar. Permasalahan yang pertama itu si tokohnya siapa ini namanya? Santi. Santi bingung mau pakai SSP atau pakai SSE ya. Nah, ada lagi permasalahan yang bisa dilihat. Coba Cahya. Tidak tahu bagaimana cara pengisian SSP PPN. Oh enggak, iya Santinya nggak tahu cara
Mengisi SSP Pengisian. PPN ya, pengisian SSP PPN. Nah, kira-kira nih baiknya Santi menyetorkan PPN-nya menggunakan SSP atau SSE ya? Coba nih Arum. SSP sih sepertinya, karena lebih mudah dalam pengisiannya, Bu. SSP ya. Coba pendapatnya yang lain, Dewi? Mungkin pakai SSE, Bu. Kan kata Ibu waktu itu pas kita belajar pajak tahunan, sekarang dimintanya menggunakan SSE. Ya, kalau Arum bilang pakai SSP, Dewi pakai SSE. Sebenarnya kedua-duanya boleh digunakan ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan mengenai saat atau kapan sih pembayaran atau penyetoran SSP itu. Nah, seperti kita ketahui, kemarin kan kita sudah belajar mengenai si PPN ini ya. PPN itu bisa dipungut oleh PKP, bisa dipungut oleh bendaharawan, atau dipungut oleh non-bendaharawan. Nah, jika PPN-nya dipungut oleh PKP, maka disetorkannya paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau untuk tata cara pengisiannya, nah kalian harus cari nih, carinya berkelompok ya. Ibu akan membagi terlebih dahulu ya kelompoknya. Yang pertama itu Tanur, Ambar, Cahya, Van, Arum. Nah, kelompok keduanya Ihsan, Joan, Yunita, Sri, dan Widya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah kalian cari nih cara mengisi SSP PPN. Bisa carinya di video YouTube boleh, artikel internet boleh mengenai pengisiannya. Bagaimana cara mengisi SSP PPN dan PPNBM? Mungkin Fani sudah ketemu? Fani? Sudah ketemu? Susah Bu. Adanya video SSP yang pajak tahunan. Iya, kalau Nia ketemunya apa Nia? Artikel ketemu sih Bu, tapi nggak tahu ini juga pas atau Artikelnya tapi ketemu. Ketemu nggak, Joan? Kalau saya ketemunya SSP PPH 21. Oke. Jadi ini diisi NPWP-nya terlebih dahulu ya. Untuk satu, tidak ada kaitannya dengan ini. Untuk NOP dan alamat OP itu hanya untuk pajak bumi dan bangunan. Oke, itu tadi mengenai SSP PPH 21 ya, SSP-nya. Nah, kalau SSP PPN sebenarnya tidak jauh berbeda. Kenapa saya tampilkan yang SSP PPH 21? Karena sama-sama pajak bulanan atau pajak massa. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan LKPD di classroom-nya. Sebentar ya, Ibu buka dulu supaya kalian bisa lihat tugasnya. Terlihat nggak layar classroom-nya? Kelihatan, Bu. Nah, kalian kerjakan yang LKPD, SSP, PPN, dan PPNBM. Ini kalian buka, nanti ada lembar soal. Jadi di LKPD ini ada soalnya, sedangkan pengerjaannya dengan format SSP Excel. Ya. Sekarang kalian mengerjakannya secara berkelompok ya. Ibu akan pantau melalui WhatsApp grup kalian saja. Jika ada yang merasa kesulitan, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grupnya. Selamat mengerjakan. Ini seperti kelompok 2 sudah ada yang diupload. Oke, kelompok 2. Ihsan, kelompok yang lain perhatikan ya. Pengerjaan kelompoknya Ihsan, kelompok 2. Oke, nah ini pekerjaannya kelompok Ihsan. Silakan Ihsan, sambil diterangkan sedikit. Kelompok kami, surat setoran pajak NPWP diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Kode akun pajak diisi 411211. Ya. Masa pajak diisi bulan Agustus. Oke, ini sudah ya. Jangan ditutup dulu Ihsan. Coba kita tanya dulu. Yunita.
Bener nggak ini Yun kerjaannya? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah benar. Yunita itu kan satu kelompok bukan sih? Yunita satu kelompok pantas aja ya dibilang bener ya. Nah, kalau Alif coba Alif. Itu ada yang salah. Tanggal pembayarannya, Bu. Harusnya bulan Agustus, tapi di situ bulan September. Coba di scroll ke tanggal pembayaran Ihsan. Tanggal pembayarannya 30 September 2020 nih, coba nih kelompoknya. Kelompoknya yang lain, anggota kelompok yang lain. Coba argumennya bagaimana? Widya. Ini Bu, karena kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Titik, pembayaran SSP itu pada bulan berikutnya setelah masa pajak. Jadi, ya kalau masa pajaknya bulan Agustus, maka pembayarannya bulan September, Bu. Iya, itu tepat sekali sudah jawabannya. Oke, terima kasih Ihsan. Bisa di stop sharing. Nah, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Ihsan, tolong simpulkan Ihsan. Jadi pengisian SSP, PPN, dan PMBM itu nggak jauh beda sama pengisian SSP PPh 21 atau pajak tahunan. Hanya kode akunnya aja yang berbeda-beda gitu. Iya, hanya kode akunnya saja yang berbeda-beda. Nah, kalau ada yang mau nambahin nggak? Tanur? Biasanya ada yang mau ditambahkan nih kalau Tanur? PPN itu pajak masa atau bulan. Maka untuk di kolom pajaknya itu harus diberi tanda X atau tanda silang, Bu. Kode akunnya juga berbeda-beda. Jadi nggak boleh akun PPN sama PPNBM berbeda, tapi serupa pengerjaan SSP-nya. Hanya akunnya saja yang berbeda. Adakah yang masih sulit untuk dipahami? Sri? Hanya saja masih kurang teliti antara masa pajaknya dengan tanggal penyetoran pajak. Kalau nih, kita gunanya mempelajari materi hari ini apa nih ya? Jadi kita paham kegunaan SSP dan jadi tahu bagaimana pengisian SSP, PPN, dan PPNBM. Setelah pertemuan ini selesai, kalian harus mengerjakan soal evaluasinya di dalam Google Classroom. Ya? Paham? Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga semua yang kalian dapatkan hari ini dapat berguna untuk teman kalian, dapat berguna untuk orang-orang sekeliling kalian. Misalkan ada yang mau ngisi SSP, PPN terus tidak bisa, kalian bisa membantu. Banyak, tetap sehat dan semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.